Rizik divonis 4 tahun penjara, akhirnya menang telak dari hukuman Ahok. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Akhirnya perjalanan panjang selama setengah tahun kasus Rizik mulai dari kasus Megamendung, Petamburan, dan tes swab rumah sakit Umi menemui ending yang menurut saya lumayan, meskipun sedikit kurang puas. Jaksa sebelumnya menuntut Habib Rizik dengan hukuman 6 tahun penjara. Tapi, hakim memberikan sedikit diskon, yang sebetulnya wajar tapi harusnya tak perlu. Mengingat Rizik ini sangat arogan dan juga meresahkan serta tingkahnya yang selalu merasa lebih tinggi derajatnya dari siapapun, termasuk presiden dan juga aparat penegak hukum. Rizik akhirnya divonis 4 tahun penjara. Rizik dinyatakan bersalah telah menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus rumah sakit Umi hingga menimbulkan keonaran. Mengadili menyatakan terdakwa Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran, kata Hakim Ketua Katwanto saat membacakan surat putusan. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik berupa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara, kata Hakim lagi. Hakim mengatakan Habib Rizik terbukti menyiarkan berita bohong karena Rizik dalam video yang diunggah YouTube Rumah Sakit Umi menyatakan dirinya sehat, padahal menurut Hakim, saat itu dia statusnya reaktif COVID-19 berdasarkan hasil tes swab antigen. Hakim juga menyebut pernyataan Rizik, Hanif Alatas, dan Dirut Rumah Sakit Umi Dr. Andi Tatat yang menyatakan kondisi Rizik baik-baik saja, telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Menurut Hakim, video yang dia siarkan oleh Rumah Sakit Umi masuk ke dalam kategori keonaran. Intinya, ada beberapa poin meringankan dan memberatkan bagi Rizik. Hal yang meringankan yaitu Rizik memiliki tanggungan keluarga, sedangkan hal yang memberatkan adalah perbuatannya telah meresahkan masyarakat. Intinya 4 tahun penjara. Yes, ini sekaligus 2 kali lipatnya hukuman penjara yang menimpa Ahok. Karma berbalik kepadanya 2 kali lipat. Entah harus mengucapkan selamat atau turut bersedih atas vonis ini, tapi ini adalah tamparan yang lumayan keras buat Rizik. Meski kita tahu dia tidak akan jera apalagi kapok, mungkin tingkat kebenciannya akan makin besar. Orang seperti dia selalu keras kepala dan merasa tak pernah bersalah, orang lain yang bersalah. Di saat dia dihukum 4 tahun penjara, yang menurut dia pasti sangat lama, maka dia akan makin marah dan benci. Biarin aja deh, itu adalah buah dari karma yang dia tanam sendiri. Ucapan Ahok kembali bergema. Kalian pasti sudah tahu, Ahok buktikan satu persatu dipermalukan, termasuk Rizik yang mendapat ganjaran berkali lipat. Mungkin kalian juga tidak lupa dengan doa Rizik yang mengerikan itu. Beruntun bagai tembakan berondongan peluru mesin gun. Bikin susah hidupnya, seratkan hidupnya dan rezekinya. Jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya melawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, gak dapat keturunan anak yang soleh dan solihah, hidupnya gak berkah, hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari, doa jahat yang berbalik arah kepada dirinya bagai bumerang. Setidaknya beberapa tahun ke depan, negara ini sedikit lebih adem. Pilpres akan sedikit lebih damai tanpa provokasi dan hasutan dari mulut Rizik. Jawab besar hilang dan sirna. Tak bisa jualan agama untuk politisasi. Tak bisa jualan surga dan ancam pakai neraka. Begitu dia bebas, tak laku lagi buat jadi tukang promosi capres tertentu. Kasian banget sih. Lantas bagaimana dengan pendukungnya? Masa bodoh? Tuh ratusan orang diciduk karena bikin ulah. Ada yang bawa pisau dan ketapel, biarkan mereka meratapi nasib imam besarnya yang harus dipenjara 4 tahun. Kita nikmati saja mereka nangis mendengar vonis ini. Dulu, pendukung Ahok bersedih. Sekarang giliran pendukung Rizik yang bersedih. Kita enjoy aja mereka teriak pemerintah zalim dan otoriter. Kita tertawa saja melihat mereka teriak kriminalisasi ulama. Yang penting, 4 tahun. Bagaimana menurut Anda? Gimana komentar PA212 soal ajakan di medsos kepung pengadilan negeri saat vonis Rizik? Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Besok adalah hari yang sangat dinanti-nantikan. Bagi Rizik, ini adalah hari penentuan akan nasibnya. Apakah akan dihukum maksimal seperti tuntutan dari JPU selama 6 tahun atau kurang di bawah itu? Hakim akan bacakan vonisnya besok.
Bagi pendukungnya, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk berburu nasi bungkus. Sedikit banyak pendukung Rizik pasti akan mendatangi pengadilan negeri untuk memberikan support kepada junjungannya. Atau sekalian teriak azab pedih akan menimpa aparat yang mengkriminalisasi imam besarnya. Atau mungkin sekalian teriak turunkan Jokowi. Apalagi Rizik saat membacakan pledoi memberikan sebuah undangan atau mungkin bisa diartikan sebagai hasutan halus untuk mendatangi pengadilan negeri. Ini terkait pernyataan jaksa soal imam besar hanya isapan jempol belaka. Rizik menggiring opini dengan menyebut dirinya khawatir jika jutaan pengikutnya datang menyerbu ke pengadilan. Dia takut omongan jaksa itu ditafsirkan sebagai tantangan oleh pengikutnya. Dia mengatakan pernyataan jaksa itu bisa menimbulkan kebencian di kalangan pendukungnya. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan JPU tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Katanya, ini adalah bentuk hasutan secara tidak langsung. Dia sendiri yang membuat sebuah opini terselubung dan memberi kode kepada pendukungnya yang memang sudah terkenal gampang ngamuk dan baperan. Sementara itu, PA212 tidak menghimbau massa simpatisan Rizik datang ke sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi, mereka juga tidak melarang apabila ada simpatisan HRS yang datang. Jadi, PA212 tidak pernah menghimbau untuk datang, tapi juga tidak bisa melarang pecinta HRS. Karena ini menyangkut cinta dan urusan hati yang tercabik kalimat JPU atau Jaksa Penuntut Umum, kata Ketua PA212 Slamet Ma'arif. Sama seperti perkataan Aziz Yanuar, Slamet mengatakan jika ada massa yang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu adalah kesalahan jaksa, karena massa sakit hati pada ucapan jaksa yang menyebut gelar Imam Besar Habib Rizik hanya isapan jempol. Jadi, kalau ada umat yang datang, maka JPU lah yang harus bertanggung jawab. Kami hanya bisa menghimbau kepada pecinta HRS, mari wujudkan cinta kita kepada Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dengan tetap menjaga akhlakul karimah, serta zikir, selawat, dan doa sepanjang persidangan berlangsung. Protokol kesehatan kapanpun, dimanapun tetap wajib kita jaga saudaraku, kata Slamet. Saya hanya ingin tanya kepada Slamet, di media sosial juga grup WhatsApp, beredar poster online yang berisi ajakan untuk datang ke pengadilan. Isinya ajakan kepada mereka agar all out putihkan sidang vonis dan kepung Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan munajat dan selawat. Isinya agar mereka menerima tantangan JPU dan membuktikan cinta kepada Rizik bukan isapan jempol belaka. 100% kelompok ini pasti akan mengelak, mengaku tak tahu soal undangan online tersebut. Jawabannya pasti klise, bukan dari mereka, mungkin dari makhluk planet lain. Tapi coba lihat, ada kalimat yang berisi tantangan untuk membuktikan ucapan JPU. Artinya ini bisa dikarenakan ucapan Rizik kan? Gara-gara penggiringan opini oleh Rizik, pendukungnya terpancing dan membuat ajakan seperti ini. Dan mereka malah menyalahkan JPU kalau sampai mereka datang. Benar-benar kemunafikan yang bikin mual. Rizik bebas ngata-ngatain jaksa dengan sebutan dungu dan pandir, lalu dengan sendak jidatnya meminta agar ucapannya jangan diambil hati. Tapi giliran jaksa menyerang balik, dia malah membuat hasutan halus. Ngakunya tidak tersinggung, tapi bikin ancaman halus dan kode kepada pendukungnya. Munafik nggak tuh? PA212 juga sama, tidak menghimbau. Ya iyalah, mana berani mereka himbau. Bisa kena ciduk dan merengek. Tapi kenapa tidak dilarang? Ya, supaya mereka bisa cuci tangan kalau sampai terjadi kerumunan. Sama munafiknya, tidak bisa melarang dan tidak mau melarang itu adalah dua hal yang berbeda. Seandainya hukuman Rizik diperberat karena menghasut secara halus kepada pendukungnya ini, bakalan apik dan bikin dia gigit jari. Tapi saya rasa vonisnya bakal lebih ringan sih, kita lihat aja besok. Bagaimana menurut Anda?